Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan berkat dan penguatannya bagi kita hari ini, Jumat 6 Juni 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami sangat menantikan jamahan tangan kuasa Tuhan terus terjadi dalam hidup kami. Dengan tinggal diam mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan menuntun hidup kami sehingga kebahagiaan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Yesaya 30 ayat 15 hingga 17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, "Bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat." Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, "Kami mau mengendarai kuda tangkas." Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Tinggal diam dan percaya adalah judul Renungan Oasis Fajar saat ini. Ayat penekanan pada ayat 15 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan." Saudaraku, di dalam Alkitab kita menemukan bahwa Allah setia dan konsisten pada janjinya di segala keadaan hidup umat manusia yang terus bersandar kepadanya. Allah tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongannya. Namun, seringkali sebagai manusia kita lupa bahwa Allah sanggup menolong kita, seperti halnya bangsa Israel dalam teks kita hari ini, yang lebih memilih meminta pertolongan kepada Mesir daripada melibatkan Tuhan. Sehingga Allah melalui Nabi Yesaya dengan tegas mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan pertolongan dan bukan Mesir. Hal ini membuktikan bahwa Allah adalah sumber pertolongan bagi umatnya di segala keadaan. Dalam pembacaan kita hari ini, secara khusus ayat penekanan berbicara tentang seruan sekaligus jaminan pertolongan dari Allah. Ketika kita dengan iman dan ketaatan merespons perintah Allah, maka Allah pasti akan bertindak dengan memberikan pertolongannya bagi kita. Lalu pertanyaannya adalah, apa perintah Tuhan bagi kita dalam teks hari ini? Perintah pertama, tinggal diam. Tinggal diam bukan berarti pasif dan menyerah, tetapi sebaliknya, Tuhan mau kita tinggal diam di hadirat-Nya dan berdoa sebagai tanda kita berserah kepada Allah dalam rancangannya. Allah mau kita bersandar penuh padanya, ya kepadanya, bukan bersandar pada kekuatan dan pengetahuan kita. Dan ketika kita bersandar pada Allah,
maka hasilnya adalah kita akan mengalami kemenangan iman. Perintah kedua, percaya. Secara teologis, kata ini menekankan pentingnya iman yang berfokus pada kehendak Allah. Tuhan mau agar dengan iman kita percaya pada pertolongan dan rencana Tuhan Allah, dan bukan pada hal lain yang kita anggap mampu menolong kita, seperti halnya bangsa Israel dalam pembacaan hari ini yang meminta pertolongan dari Mesir. Namun akhirnya tidak mampu memberikan kemenangan sejati. Hanya Allah satu-satunya yang mampu memberikan kepastian kemenangan dalam segala perkara. Maka percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Penegasan: percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka engkau akan berhasil di setiap jalanmu. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, tolong kami untuk terus percaya pada janji-janji-Mu yang memberikan jaminan kepastian, kemenangan iman pada kami. Dalam nama Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah Renungan Oasis hari ini. Tinggal diam dan percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Amin.